Hai, kali ini saya akan menjelaskan tentang estetika film Korea. Kali ini saya akan membahas tentang film Korea lah. Film Korea bukan cuma ceritanya yang bagus, tapi ada suatu dari cara filmnya dibuat yang bikin kamu betah banget nontonnya. Entah warnanya, cara pengambilan gambarnya, atau bahkan momen-momen hening yang justru bikin merinding. Nah, kali ini saya akan membedah dan mau menjelaskan tentang estetika film Korea. Yang pertama, saya jelaskan tentang komposisi visual. Oke, jadi hal yang paling pertama sekali dari film Korea yaitu cara mereka menyusun gambar di dalam filmnya. Bayangin kamu lagi memotret di ponsel kalian sendiri, kamu pasti mikir dong, objeknya ditaruh di mana biar kelihatan bagus. Nah, saudara, film Korea obsesif banget sama hal ini, jauh lebih teliti dari yang kita kira. Ambil contoh Bong Joon-ho, jatuh dari sutradara Parasite yang kalian tahu lah, filmnya yang paling terkenal sendiri. Dia tuh paling suka pakai komposisi simetris. Kiri kanan itu sangat seimbang sekali, rapi, teratur. Tapi yang uniknya, keteraturan itu justru terasa mencekam. Bukan nyaman, aneh, tapi itu kayak kerasa keren lah. Dan di Parasite, coba perhatikan lagi lah, keluarga kaya tinggal di bukit, keluarga miskin di bawah tanah. Tinggi rendah itu bukan kebetulan sama sekali. Itu komentar soal kesenjangan sosial yang disampaikan lewat film. Bukan, jadi nggak perlu ada karakter yang bilang lah di situ. Dia tuh lebih menjelaskan lewat gambar, bukan lewat dialog. Makanya karakternya tuh tidak perlu lewat kata-kata, melainkan lewat segi visualnya lah. Visual itu udah ngomongin tentang suatu cerita tanpa banyak kata-kata. Selanjutnya ada penggunaan warnanya di film Korea. Jadi ada sutradara yang bernama Park Chan-wook yang bikin Old Boy sama The Handmaiden. Dia itu kayak pelukis yang kebetulan milih bikin film. Di The Maiden, warna merah sama hijau muncul terus dari awal sampai akhir. Merah buat hasrat dan bahaya, hijau buat kebebasan. Konsisten banget, dan itu semua disengaja. Terus ada juga namanya palette the saturation. Warnanya sedikit diredam, nggak terlalu mencolok, tapi juga nggak pucat. Ini yang bikin film Korea terasa realistis sekaligus tetap indah. Beda banget sama film Hollywood yang biasa warnanya lebih cerah dan wah. Dan sama di film Burning dari karya Lee Chan-dong, hampir semua ada adegan pentingnya diambil pas Golden Horse, matahari mau tenggelam, langitnya oranye kemasan. Itu membuat metafora ambigualitas. Semuanya nggak jelas, nggak terang, nggak gelap, persis kayak misteri yang ada di ceritanya. Intinya sih, di film Korea, warna itu bukan hiasan, warna itu emosi yang dijadiin visual. Selanjutnya ada ritme dan ritme di film Korea itu sangat-sangat berani sekali lah. Dia tuh sangat berbeda untuk musiknya. Film Korea itu berani banget untuk diam. Ada adegan yang cuma natap di kamera, cuma natap karakter yang duduk diam, memandang jendela, nggak ngomong apa-apa. Dan itu biasanya sangat lama sekali lah untuk durasi sangat diam lah, nggak ada dialog sama sekali, atau lagi backsound. Tapi ini bukan masalah naskahnya kosong atau sutradaranya itu nggak punya ide sama sekali lah untuk scene ini. Ini pilihan yang disengaja oleh sutradaranya sendiri. Tujuannya dia tuh untuk memberikan ruang kosong pada scene keheningan, dan untuk penonton itu supaya ngerasain tentang kesepian lah di kayak scene-scene sedih. Dan yang bikin kerennya justru karena ada momen hening itu,
ketika aksi akhirnya datang, rasanya jauh lebih berdampak. Kita udah dibangun dulu secara emosional sebelumnya. Contoh paling ikonik yang pernah aku tonton, adegan lorong di Old Boy, satu shoot yang panjang tanpa potongan sedikit pun. Karakter berantem di lorong sempit kelihatan capek dan berantakan. Itu realistis banget lah. Itu bukan cuma keren secara visual, itu cara sutradara menyampaikan cerita lah kepada penonton. Jadi di film Korea, rumah itu bukan sekedar latar. Rumah itu adalah karakter dari filmnya. Di Parasite, rumah keluarga kaya punya kaca yang besar, terbuka, banyak cahayanya, kelihatan transparan dan bersih. Tapi di bawahnya ada ruangan rahasia yang gelap banget. Itu gambaran yang sangat sempurna dari tema filmnya. Tampak bersih di luar, tapi menyimpan sesuatu yang sangat gelap di dalamnya. Film Korea juga punya obsesi sama ruangan vertikal, tangga, lantai, bawah tanah, atap, gedung, naik ke atas artinya kemewahan dan kekuasaan. Turun ke bawah artinya tertindas dan tersembunyi. Bahkan saudara kayak Hong Sang-soo yang filmnya sederhana banget, biasanya cuma 2 orang ngobrol di kedai kopi kecil tanpa mikirin porsi mejanya, siapa yang duduk di mana, siapa yang membelakangi pintu. Semua detail itu ngomong sesuatu ke penonton. Nah, sekarang itu dari mana semua itu datang? Kenapa film Korea itu sangat-sangat emosional sekali dalam menyusun ceritanya di dalam film? Yang pertama, banyak sutradara Korea di generasi awal itu dengan seni Eropa. Kayak contohnya French New Wave. Itu kan dia ngikut dengan pergerakan French New Wave. Kayak sama lagi film Italia tahun 60-an. Dari sana mereka bawa kesabaran, keberanian untuk bikin cerita yang ambigu dan nggak merasa harus kasih jawaban pada filmnya, dan dia mau ngasih open ending lah kepada penonton. Yang kedua, ada nilai-nilai budaya yang udah lama banget soal hierarki keluarga, rasa malu, pengorbanan. Nilai-nilai ini nggak selalu keluar lewat dialog. Mereka muncul lewat cara karakter menunduk, cara mereka diam, cara mereka nggak bilang apa yang sebenarnya mereka rasain. Dan justru itu yang bikin terasa lebih dalam dari kata-kata apapun. Ketiga, dan ini yang paling berat, ada luka sejarah lah di Korea sendiri yang masih berbekas, kayak penjajahan perang, masa-masa kediktatoran. Itu semua meninggalkan trauma kolektif yang terus muncul dalam film Korea, kadang terang-terangan, kadang sangat halus. Jadi aku simpulin, estetika film Korea itu bukan soal gaya visual yang keren. Ini cara sebuah bangsa ngobrol tentang dirinya sendiri lewat gambar. Oke, kita udah ngebahas banyak hal: komposisi, warna, ritme, ruang, dan budaya. Tapi kalau mau aku rangkum dalam satu kalimat, di film Korea nggak datang yang kebetulan. Warnanya dipilih, diamnya direncanakan, posisi kamera difikirkan matang-matang, bahkan momen yang kelihatan biasa saja pun punya makna kalau kita mau lebih memperhatikan. Dan itu yang bikin nonton film Korea beda banget. Kita nggak cuma nonton cerita, kita lagi baca sebuah visual, bahasa visual yang sangat kaya. Jadi kalau besok-besok kalau nonton film Korea, nanti bisa diperhatikan keperhatikan lah dalam visualnya. Itu pasti ada maknanya tersendiri dari
ritme, komposisi, dan budayanya. Dan itu aja dari saya. Sekian, terima kasih.